Tathagata berkata, orang ini dapat mempengaruhi niat membunuh makhluk hidup di 3 alam. Tathagata berkata, kekuatan yang kuat sedang merobek bumi. Ada sesuatu yang aneh. Aosu berkata, bagaimana bisa gempa bumi besar terjadi tanpa alasan? Tathagata menjawab, ini bukan gempa. Lihat. Retakan di bumi membentuk wajah, ucap Tathagata. Tathagata berkata, apakah yang dilakukan iblis ini? Secara bersamaan, Aosu melihat kelopak teratai berjatuhan. Guayin berkata, ikuti saya ke suatu tempat. Tathagata menjawab, apakah surga 33? Surga luar. Guayin berkata, itu layak bagi Tathagata. Jenderal Dewa Bermata 3. Raja Naga Aosu, kalian tinggal di sini dulu. Guayin berkata, jangan khawatir tentang orang-orang Anda. Saya telah menggunakan rantai cacar untuk membantu mereka keluar dari bahaya sementara. Guayin berkata, jangan basa-basi lagi. Ayo, ayo. Aosu berkata, meninggalkan kami seperti ini. Apakah Anda ingin melanjutkan? Guayin berkata, kalian berdua, jangan bertindak gegabah. Pertempuran Istana Surga bukan untuk membalas dendam pada naga, atau memperdalam kebencian timbal balik. Tujuan dari pertempuran ini adalah untuk mengeluarkan iblis di balik layar. Perubahan bumi barusan adalah tanda keluarnya iblis di bawah tanah. Tathagata dan saya akan menemukan akar iblis sesegera mungkin. Di sisi lain, di alam baka, adik Niu berkata, Raja Monyet, jadi kamu di sini. Wukong menjawab, ha, adik Niu. Ketua Umum berkata, wah, mereka akan bertengkar lagi. Adik Niu berkata, mengapa Anda melarikan diri? Wukong menjawab, saya juga sangat sibuk. Ketua berkata, gadis, sebenarnya. Adik Niu menjawab, diam. Tidakkah kamu melihatku berbicara dengan kekasihku? Ketua menjawab, itu menyakitkan. Adik Niu berkata, monyet mati. Apakah Anda sengaja untuk melarikan diri dari saya? Aku tahu kamu menyukaiku. Wukong berkata, kamu. Adik Niu berkata, saya katakan, bahkan jika Anda tidak ingin mengembalikan, saya akan menemani Anda di alam Yin, dan kita bisa menikah di sini. Wukong menjawab, hentikan, jangan bicarakan itu. Wukong berkata, aku tidak memarahimu. Tapi, ketua berkata, Sun Wukong, itu realitas. Diam, aku sedang berbicara dengan adik Niu. Adik Niu berkata, monyet mati, kamu masih peduli padaku.
Wukong berkata, Xiao Mei Niu, kamu salah paham. Aku benar-benar tidak menghindarimu dengan sengaja. Adik Niu menjawab, Raja Monyet, kamu memiliki keberanian untuk membuat masalah di istana. Sendirian. Patung giok asli. Vertikal dan horizontal. 3 alam. Langit tidak takut pada bumi. Tidak takut. Tapi kau tidak berani mengakui bahwa kau menyukaiku. Jangan menangis, ucap Wukong. Aku akan menunggumu untuk berbicara. Wukong berkata, Xiao Tian, cepat ke sini. Wukong berkata, hanya meminta Anda untuk datang ke sini. Jangan berlama-lama. Xiao Tian berkata, tahu, haruskah aku pergi? Sekarang. Adik Niu berkata, monyet mati. Kamu malu-malu. Wukong berkata, adik Niu, jangan seperti ini. Ada orang lain di dunia Yin. Adik menjawab, di mana orang lain? Adik Niu berkata, jiwa-jiwa yang mati itu semua sibuk dalam perjalanan mereka. Di sini kosong, hanya kamu dan saya. Baunya sangat menyengat. Sudah berapa hari kamu tidak mandi? Wukong menjawab, ini adalah konsekuensi dari tidak membayar yang. Adik berkata, apa katamu? Wukong menjawab, ikuti aku. Adik berkata, oh, jadi ini jembatan terlupakan. Wukong menjawab, tanpa diduga. Anda juga tahu tempat ini. Adik berkata, dikatakan bahwa selama Anda menyeberangi jembatan yang terlupakan, Anda dapat menyambut kehidupan selanjutnya. Ini sangat sederhana. Anda dapat menemukannya. Mengapa tidak pergi? Boneka alam baka berkata, Raja Kera, apakah Anda ingin mencobanya lagi? Wukong menjawab, ya. Tunggu di sini, ucap Wukong. Boneka alam baka berkata, tangga ke-10-nya. Adik menjawab, apa? Adik Niu berkata, apa yang telah terjadi? Boneka alam baka menjawab, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Wukong berkata, jika saya tidak dapat menyeberangi jembatan lupa, jiwa saya secara bertahap akan rusak. Bau busuk yang baru saja Anda cium adalah bau busuk astral. Adik Niu berkata, jadi, pada akhirnya, apa yang akan terjadi padamu? Tiba-tiba, Jiu Quan muncul dan menjawab, hanya ada satu hasil, tidak akan ada reinkarnasi selamanya.